Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari tanah Jawa. Saya sampaikan firman ini dari Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saudara, ayat ini ajak kita untuk memastikan bahwa sesungguhnya orang beriman itu sangat sederhana. Zaman modern saat ini saudara-saudara, orang-orang mengalami banyak kesulitan untuk hidup tenang. Stres, sakit jantung, liver, dan banyak penyakit-penyakit itu seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan modern. Kalau ditanya saudara-saudara, apa sebabnya? Paling tidak ada beberapa jawaban. Mungkin yang pertama saudara-saudara karena orang-orang semakin pintar. Orang pintar itu tidak bisa berpikir sederhana. Begitu rumit, segala sesuatu mesti ditanya, diperhitungkan, dipertimbangkan, dan akibatnya saudara-saudara sering malah menjadi ruwet, yang sederhana menjadi rumit. Yang kedua saudara-saudara, orang semakin sulit untuk hidup tentram. Orang-orang modern saat ini saudara-saudara mengejar produktivitas. Produktivitas itu saudara-saudara mendapat hasil sebanyak-banyaknya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena itu semua harus buru-buru dan serba cepat. Kalau Charles Darwin saudara-saudara pada waktu yang lalu mengatakan siapa kuat itulah yang menang. Tapi sekarang ini bukan itu lagi. Yang bisa bertahan adalah orang-orang yang bisa cepat. Survival of the fastest. Orang yang bisa bertahan adalah orang yang paling cepat, saudara-saudara. Untuk itu orang modern sekarang dituntut untuk bisa melakukan beberapa hal sekaligus. Saudara-saudaraku, intinya sebenarnya saya mau katakan sekarang ini orang tidak lagi bisa hidup sederhana, berpikir untuk sederhana, tak bisa lagi berkonsentrasi hanya untuk satu bidang atau bagian saja. Apa ini salah saudara-saudara? Saya tidak bisa memberikan jawaban, tapi yang pasti hidup seperti ini tidak ideal. Hidup seperti ini tidak membuat kita sejahtera ataupun merasa aman. Firman Tuhan pada pagi ini saudara-saudara mau mengajak kita atau bahkan mengajarkan sesuatu yang lain, yakni sesuatu yang sederhana namun justru yang paling penting dan yang paling pokok. Apa itu saudara-saudara? Beriman kepada Kristus. Beriman kepada Kristus. Sederhana sekali dan tidak ruwet. Beriman pada Kristus saudara-saudara kalau mau dibikin ruwet sebenarnya juga bisa ruwet. Seperti ketika orang-orang pintar atau teologi itu bisa memperdebatkan banyak hal. Tapi beriman kepada Kristus itu sesungguhnya begitu sederhana. Contohnya saudara-saudara, persoalan di jemaat Galatia yang menjadi nats kita ini. Ada orang-orang yang ingin kembali ke masa lalu, kepada ajaran-ajaran dan tradisi nenek moyang mereka, padahal mereka sudah menerima Kristus. Ribet sekali. Saudara-saudara, karena itu Paulus dengan tegas dan simpel mengatakan kepada jemaat Galatia, kalau Kristen ya hiduplah sesuai dengan hidup Kristus. Iman yang benar itu adalah iman yang jelas. Iman yang jelas itu adalah iman yang sederhana. Apa itu iman yang sederhana saudara-saudara? Iman yang mau tahu hanya satu hal saja, yakni bahwa Kristus adalah juru selamatnya. Pernah seorang buta yang sejak lahir disembuhkan Tuhan Yesus. Setelah disembuhkan orang-orang pada ribut. Kenapa saudara-saudara? Sebab Yesus menyembuhkan orang buta itu dengan mengambil tanah lalu mengoleskannya dan mencampurnya dengan ludah atau air liurnya dioleskan ke mata. Dan setelah itu orang itu disuruh ke kolam Siloam untuk membasuh. Setelah itu saudara-saudara, para imam-imam marah-marah. Terutama orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Orang buta yang sembuh itu diinterogasi dan dipaksa untuk membuat pengakuan atau pernyataan bahwa yang menyembuhkan dia adalah orang yang berdosa kalau melanggar ketetapan hari Sabat. Tahu saudara-saudara, jawaban orang itu luar biasa.
Di Yohanes 9 ayat 25 dikatakan, apakah orang itu berdosa aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa tadinya aku buta dan sekarang aku dapat melihat. Inilah iman yang sederhana, saudara-saudara. Iman yang sangat jelas. Bagaimana dengan saudara-saudara? Bagaimana dengan kita? Selamat pagi dari tanah Jawa. Tuhan memberkati kita. Amin.